Bang Jamil naik pangkat jadi manajer. Kata orang, jadi lebih banyak gaye. Mentang-mentang hamil, bumil jadi mager. Hati-hati, bisa bahaya. Jadi sebenarnya sekali lagi, kehamilan itu bukan kondisi sakit. Jadi orang hamil atau bumil tetap bisa melakukan aktivitas fisik seperti biasanya. Cuman memang sedikit lebih terbatas atau mungkin sedikit dikurangi. Itu pun jika bumil ini sudah terbiasa. Contohnya dia sebelum hamil memang dia sudah aktif berolahraga. Jadi fisiknya itu memang sudah terbiasa beraktivitas yang lumayan gitu ya intensitasnya. Tentunya akan berbeda sama ibu hamil yang sebelum hamil ya aktivitas fisiknya gitu-gitu aja. Tetapi dari itu pun semua baik ibu hamil yang dalam tanda petik atlet ataupun yang ibu hamil yang biasa-biasa, karena kehamilan itu memang sedikit membuat daya tahan tubuh itu menjadi sedikit menurun, tentunya lebih baik disesuaikan. Jadi kita jangan terlalu pede ya, wah saya ini sudah terbiasa, saya ini kuat, saya melakukan gini-gini. Sebaiknya sedikit dikurangin, dibatasi, karena kehamilan bukan proses sakit, tetapi memang kondisi tubuh yang menurun sehingga beberapa aktivitas itu sedikit dibatasi atau sedikit dikurangi. Kalau buat bumil yang mager nih, itu juga nggak bagus ya. Tentunya aliran darahnya nggak lancar gitu loh. Badannya lebih mudah pegel-pegel, ya kan? Pinggangnya mungkin kebanyakan duduk, kebanyakan baring-baring. Dan satu lagi, di zaman-zaman sekarang ini, bisa saja terjadi yang namanya diabetes mellitus gestasional. Kenapa? Karena pada saat orang mager, biasanya itu identik sama ngemil. Ngemil-ngemil, tentunya kadang-kadang kalau ngemilnya yang tinggi akan gula atau glukosa ya, dia beli jajan-jajanan, boba-bobaan, goreng-gorengan, itu berbahaya. Berat badannya meningkat, tidak terkontrol, bisa-bisa terjadi diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Jadi, bumil yang terlalu mager, itu juga nggak bagus. Kecuali jika memang bumil tersebut disuruh mager alias bed rest. Contohnya ketika dia memang ada problem, contohnya ada flek-flek, ketubannya merembes, dokter yang menyarankan dia harus untuk bed rest atau istirahat atau istilahnya mager, ya boleh-boleh aja lah. Biasanya ketika bumil ini bekerja, dengan dia berjalan di kantor, beraktivitas di kantor, itu sudah cukup. Alangkah bagusnya jika mungkin di hari-hari weekend ya, Sabtu atau Minggu, dia ada kayak olahraga ringan, contohnya kayak jalan atau berenang, ya kan? Aktivitas-aktivitas itu sangat membantu. Untuk apa? Untuk melatih jantungnya, kardiovaskularnya, jadi pembuluh darahnya itu aliran darahnya lancar. Itu pun terukur. Jadi kalau ngomongnya jalan-jalan nih ya, contohnya kayak mungkin di kota-kota besar sudah mulai ada yang namanya CFD, Car Free Day. Di Jakarta tuh kan di Jalan Sudirman Tamrin tuh. Ya itu pun jalannya terukur gitu loh. Jangan dari Sudirman ke Tamrin ya, kejauhan sampai bisa berkilo-kilo, tentunya itu nggak baik juga. Nanti kalau dia kecapean, bisa-bisa muncul kontraksi prematur dan itu nggak bagus buat dirinya dan kehamilannya. Tentunya setiap trimester kehamilan, trimester 1, 2, dan 3, aktivitas fisiknya berbeda-beda. Trimester 1, rahim belum terlalu gede, masih kecil bahkan ya. Tetapi kadang-kadang tuh ada mual, ya kan? Mungkin pada beberapa perempuan ada kontraksi ringan-ringan atau bahkan ada flek-flek. Itu memang harus diatur aktivitasnya. Tapi jika kita berbicara ini kondisi semua normal, masih wajar-wajar. Di trimester 1 ya tentunya berbeda sama trimester 2. Tetapi dari 3 trimester ini, sekali lagi memang paling nyaman di trimester 2 umumnya. Kenapa? Karena rahim belum gede-gede banget, mual muntah udah berkurang. Jadi pasien tuh lebih nyaman untuk beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik itu mungkin contohnya salah satu kayak jalan-jalan ya, ataupun olahraga-olahraga ringan itu barangkali mungkin lebih enak di trimester kedua. Trimester pertama juga oke, jika wanita tersebut tidak ada keluhan, contohnya mual-mual atau flek-flek. Nah, sedangkan di trimester 3 nih, trimester 3 itu perut udah semakin gede. Jadi bumil pasti secara fisik lebih capek, ya kan? Pada kondisi ini biasanya tentunya akan lebih banyak beristirahat. Biasanya istilah mager itu lebih banyak di trimester 3 tentunya. Nah, disinilah ya biasanya kita menyarankan pasien jangan kebanyakan mager. Jadi dia tetap harus beraktivitas. Kalau dia memang masih bekerja contohnya, dia jalan di kantor, beraktivitas di kantor, itu saya rasa cukup. Tetapi buat ibu hamil di trimester 3 dan dia ibu rumah tangga, dia cuma di rumah doang. Apalagi baru hamil pertama ya, nggak ngurusin anak dan lain sebagainya. Dia paling cuma ngurusin di rumah, itu bolehlah dia tambah dengan ada paling tidak 2 atau 3 kali seminggu dia ada jalan. Kalau ada taman atau di depan rumah itu boleh dia keliling-keliling sore-sore hari pada saat nggak panas. Supaya apa? Supaya dengan begitu badannya tetap bugar, aliran darahnya lancar dan dia tidak mudah lelah. Biasanya bumil yang kurang gerak itu dia lebih mudah capek.
Kemudian kedua, badannya lebih gampang pegel-pegel karena nggak terlatih tuh otot-otot badannya ya, jadi kurang gerak. Sama lah kayak kita yang tidak hamil, kalau kurang bergerak, terus bergerak tuh badan kita lebih mudah capek. Terus kemudian dia jadi pengen cuma duduk, makan, ngemil, dan belum tentu yang dia cemilan itu sehat ya. Bisa saja cemilan-cemilan tersebut tidak sehat, contohnya terlalu tinggi gula, itu juga nggak bagus. Ini tidak baik buat dirinya. Dia perlu aliran darah yang bagus di tubuhnya. Karena aliran darah yang baik juga akan membuat pertumbuhan janinnya pun menjadi baik. Nah, dengan berjalan, otot jantungnya terlatih, aliran darah ke janin pun jadi bagus. Otomatis janinnya pun bertumbuh dengan bagus. Nah, kalau dia kurang gerak, nah bisa saja itu menjadi tidak optimal pertumbuhan janinnya salah satunya. Bisa saja ke sana. Dan itu tadi, badannya jadi mudah capek, moodnya menjadi terganggu. Kan kalau orang gampang capek tuh, moodnya nggak happy gitu ya. Dia jadi gampang marah-marah, bahkan kadang-kadang bisa marah-marah sama suaminya. Di balik bumil yang mager tersebut, ada juga bumil-bumil yang hiperaktif. Selalu mau ke sana kemari, ada pekerjaan udah beres, bikin ini, ke salon, arisan, terlalu banyak aktivitasnya. Ini juga harus diwaspadai. Kenapa? Kadang-kadang mungkin dia terbiasa ya, di trimester 1 aman, trimester 2 aman, pas di trimester 3 dia masih ngerasa badannya seperti masih di trimester 2, masih cukup fit. Ini berpotensi kalau dia terlalu banyak gerak, terlalu kurang istirahat, bisa saja muncul kontraksi. Rahim udah terlalu cepat turun ke dalam rongga panggul. Kontraksi muncul, mulai kram-kram. Bisa ya tiba-tiba ketuban merembes. Atau kalau dia terlalu banyak aktivitas dan kurang istirahat, produksi cairan vaginanya meningkat. Atau istilahnya keputihan. Dan keputihan yang terlalu banyak berpotensi untuk tumbuh kuman yang tidak sehat di situ. Atau kuman-kuman yang abnormal. Kuman-kuman abnormal itu kalau naik ke dalam rahim, bisa terjadi infeksi, ketuban merembes. Jadi tidak baik juga jika berlebihan. Perlu diatur dan tidur itu sangat penting ya. Jadi buat ibu hamil memang ada dua kelompok nih. Ada kelompok mager, tidak baik, terlalu aktif juga tidak baik. Jadi memang seberapa aktif ibu hamil tersebut itu memang sangat tergantung dari kondisi fisik ibu hamil tersebut. Jadi kita nggak bisa sama ratakan semua. Karena ada orang yang badannya hamilnya seperti ini, ada yang agak kegemukan, ada yang agak sedikit kurang nutrisi bahkan. Nah, itu berbeda-beda. Intinya, yang berlebihan itu memang tidak selalu lebih baik. Jadi janin di dalam kandungan yang normal, dia dilindungi oleh yang namanya air ketuban. Jadi janin itu seperti berada di dalam suatu ruangan atau balon yang berisi air. Jadi dia kayak melayang-layang gitu loh. Istilahnya jika ibunya melakukan aktivitas fisik, contohnya nih olahraga ringan, berenang, jalan cepat, itu kan gerak-gerak tuh, atau naik motor, bahkan dibonceng motor. Kadang-kadang kan suka ada pertanyaan, gimana tuh kalau jalannya ajulut-ajulutan? Aman, mestinya aman. Karena janin itu dia terlindungi dari benturan-benturan. Kenapa? Karena itu tadi, dia berada di dalam suatu ruangan, dalam selaput ketuban yang berisi air. Jadi dia kayak melayang-melayang gitu loh. Tidak ada masalah di situ. Selama aktivitas itu memang tidak berlebihan ya. Jadi olahraganya yang memang wajar gitu. Jadi tidak bisa kita samakan semua wanita yang tidak hamil sama yang lagi hamil dalam melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga. Jadi intinya, buat teman-teman yang lagi hamil dan ingin melakukan aktivitas fisik, contohnya jalan-jalan, olahraga, dan lain sebagainya, tetap boleh-boleh aja. Yang penting tidak berlebihan, dan ini semua aman, janinnya aman karena terlindung oleh yang namanya air ketuban. Oke Moms, itu tadi pertanyaan-pertanyaan seputar aktivitas fisik pada saat hamil. Jadi tidak baik juga kalau mager, dan tidak baik juga kalau terlalu hiperaktif. Jika kalian punya pengalaman tentang masalah ini, jangan lupa share di kolom komentar.